berkembang tanpa sorotan, melatih diri dalam diam, terus belajar, lalu menjauh dari hiruk-pikuk. Inilah esensi pertumbuhan yang sesungguhnya, bukan dengan menarik perhatian, bukan dengan mengumumkan setiap perubahan kecil yang terjadi di dalam diri Anda. Pertumbuhan yang nyata seringkali justru lahir dalam keheningan. Melatih diri berarti menanamkan disiplin ke dalam tubuh. Itu bukan sekadar soal fisik, tetapi juga membangun ketahanan mental, memperkuat tekad, dan mengajari diri untuk tetap bergerak bahkan saat motivasi menghilang. Belajar adalah proses yang lebih dalam, lagi mengasah cara berpikir, memperluas sudut pandang, dan mengumpulkan pengetahuan yang benar-benar berguna, bukan sekadar terlihat pintar di permukaan. Sementara itu, menghilang bukan berarti melarikan diri dari dunia atau memutus semua hubungan. Menghilang berarti memotong kebisingan yang tidak perlu, mengurangi paparan berlebihan, dan melepaskan dorongan untuk selalu tampil dan diakui. Dengan cara inilah, energi Anda tidak lagi bocor kemana-mana, tetapi terkumpul untuk satu tujuan, transformasi yang nyata. Dalam perjalanan ini, Anda akan diajak memahami prinsip-prinsip perubahan diri yang menekankan kedalaman, bukan penampilan. Prinsip-prinsip ini membantu Anda bertumbuh tanpa harus terlihat, membangun nilai dari dalam, serta melatih pikiran dan tubuh secara bersamaan. Kita akan membahas bagaimana berhenti menukar niat dengan janji kosong dan mulai menggantinya dengan tindakan nyata. Kita juga akan membicarakan bagaimana menjadi sosok yang kuat dan berbahaya bukan karena ditakuti, tetapi karena kokoh meskipun tidak disorot siapapun. Jika prinsip-prinsip ini benar-benar Anda jalani dengan serius, akan datang satu titik di mana Anda tidak lagi tertarik membuktikan perubahan Anda kepada siapapun. Anda akan terlalu sibuk menjalani prosesnya. Maka ingatlah ini, menjauhlah dari kebisingan, bangun nilai diri, dan latih pikiran serta tubuh Anda. Inilah awal dari perjalanan itu. Coba perhatikan sekitar Anda, betapa banyak orang hari ini terlihat sangat sibuk bertumbuh. Mereka memamerkan rutinitas, membagikan kutipan, dan menunjukkan progres seolah hidup mereka terus melaju. Namun jika jujur, hanya sedikit yang benar-benar mengalami perubahan mendalam. Kita sering membagikan latihan yang kita lakukan, buku yang kita baca, atau pemikiran yang terdengar bijak. Tetapi ketika malam tiba dan kepala kita menyentuh bantal, ada suara kecil di dalam diri yang tahu bahwa kita sebenarnya bisa berbuat jauh lebih banyak. Rasa tidak nyaman yang Anda rasakan mungkin bukan karena kurangnya motivasi, melainkan kelelahan karena terus berusaha terlihat berkembang, sementara kemajuan sejati terasa stagnan. Ketika dikatakan tumbuh tanpa terlihat, itu bukan ajakan untuk menghilang sepenuhnya dari kehidupan sosial, bukan tentang menjadi asing atau memutus semua koneksi. Ini tentang keluar dari etalase dan kembali ke ruang kerja batin Anda sendiri, tentang berhenti menjalani hidup seolah setiap langkah harus disaksikan, dikomentari, dan divalidasi. Selama Anda terus mengejar pertumbuhan yang terlihat oleh semua orang, Anda justru berisiko menyabotase diri sendiri. Perhatian menarik Anda ke permukaan yang dangkal. Alih-alih benar-benar memahami apa yang dipelajari, pikiran Anda sibuk memikirkan bagaimana momen itu akan ditampilkan. Alih-alih berlatih sepenuh hati, Anda lebih fokus pada hasil yang bisa dipamerkan. Tanpa sadar, Anda berubah menjadi pemeran dalam hidup Anda sendiri, bukan penggerak utama. Dan itu melelahkan, sangat melelahkan. Menjaga citra kuat di luar, sementara di dalam masih rapuh, adalah beban yang tidak ringan. Jalan yang lebih tenang menawarkan alternatif, membangun diri secara diam-diam, menerima bahwa Anda tidak harus selalu terlihat tahu segalanya. Tidak perlu selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Bertumbuh tanpa terlihat adalah latihan menahan ego yang terus menuntut pengakuan, sambil tetap melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang menyadarinya. Mungkin Anda sering merasa tertinggal ketika membandingkan hidup Anda dengan orang lain yang tampak jauh lebih maju. Namun, renungkan dengan jujur. Berapa banyak energi yang Anda habiskan hanya untuk menjaga citra selalu online, selalu merespons, selalu menjelaskan apa yang sedang Anda lakukan. Pertumbuhan sejati membutuhkan konsentrasi penuh, dan konsentrasi hanya lahir ketika Anda menarik diri dari percakapan kosong, drama, dan tuntutan untuk terus memainkan peran tertentu. Menghilang dari sorotan memang mengganggu ego. Saat Anda mulai jarang muncul, pikiran-pikiran seperti mereka akan melupakan saya, atau mereka akan mengira saya gagal akan muncul. Tetapi ketergantungan pada penilaian orang lain adalah penjara yang halus.
Selama Anda masih membutuhkannya, Anda akan terus berputar di lingkaran yang sama, tumbuh tanpa terlihat. Adalah pernyataan sederhana namun kuat. Anda tidak perlu dipahami sekarang. Yang Anda butuhkan adalah benar-benar hadir dan membangun hidup yang bermakna. Coba jujur pada diri sendiri. Kita sangat mahir membuat janji. Senin, saya mulai. Bulan depan, saya berubah. Kali ini pasti berhasil. Namun jauh di dalam hati, Anda sendiri sudah lelah mendengar janji-janji itu. Bukan karena orang lain tidak percaya pada Anda, tetapi karena Anda sendiri sudah terlalu sering menyaksikan akhir ceritanya. Semangat besar di awal, rencana matang, energi tinggi, lalu beberapa hari kemudian, semuanya kembali ke pola lama. Siklus ini melelahkan, bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa. Ketika kita berbicara tentang prinsip, lebih sedikit janji, lebih banyak eksekusi, ini bukan sekadar soal berbicara lebih jarang. Ini tentang memperbaiki hubungan Anda dengan kata-kata Anda sendiri. Setiap janji yang tidak ditepati mengikis kepercayaan internal. Otak Anda belajar satu hal berbahaya. Apa yang Anda ucapkan tidak perlu dianggap serius. Dan ketika itu terjadi berulang kali, Anda mulai meragukan diri sendiri, bahkan sebelum mencoba. Hidup tidak bereaksi pada niat, rencana, atau pidato penuh motivasi. Hidup bereaksi pada tindakan. Setiap kali Anda berkata, kali ini saya serius, lalu gagal menindaklanjutinya, Anda mencabut sedikit demi sedikit kredibilitas diri Anda sendiri. Ini bukan soal nasib buruk, ini soal pola yang tercatat dengan jelas. Mengapa kita begitu suka berjanji? Karena janji memberikan ilusi kemajuan. Saat Anda berkata, besok saya mulai, otak Anda sudah memberi rasa lega, seolah-olah sesuatu telah dilakukan. Padahal, tidak ada yang berubah. Ini adalah bentuk penipuan diri yang halus. Anda merasa produktif, bertanggung jawab, dan terencana tanpa benar-benar bergerak. Pendekatan yang lebih jujur justru terasa lebih keras. Bicarakan lebih sedikit tentang apa yang akan Anda lakukan, dan lakukan lebih banyak dari yang Anda ucapkan. Berhentilah mengumumkan rencana besar. Anda tidak perlu memberitahu semua orang bahwa Anda akan bangun pagi, belajar berjam-jam, atau mengubah hidup sepenuhnya. Setiap kali rencana berubah menjadi pidato, energi yang seharusnya dipakai untuk bertindak justru habis untuk bicara. Uji keheningan dalam hidup Anda. Buat keputusan dan simpan keputusan itu untuk diri sendiri. Alih-alih mengumumkan proyek yang akan datang, kerjakan saja. Alih-alih berkata kepada dunia bahwa Anda akan fokus dan menghilang, benar-benar menghilanglah dan fokuslah. Kecilkan ukuran janji yang Anda buat, tetapi tingkatkan konsistensi tindakan Anda. Tidak perlu drama perubahan besar. Alih-alih berkata, mulai sekarang, saya akan berlatih 2 jam setiap hari. Buat keputusan sederhana. Selama 7 hari ke depan, saya tidak akan melewatkan latihan, meskipun hanya 20 menit. Pendekatan ini membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada motivasi. Kepercayaan diri yang nyata. Kurangi kata-kata motivasional yang berlebihan. Ganti saya akan dengan saya sudah. Jangan berbicara tentang membaca buku. Bicaralah setelah Anda selesai membacanya. Jangan mengatakan Anda akan bangun pagi. Bangunlah pagi selama seminggu penuh terlebih dahulu. Dengan cara ini, fokus Anda berpindah dari masa depan yang masih berupa harapan ke masa kini yang bisa dikerjakan. Perlahan, identitas Anda pun berubah. Anda tidak lagi dikenal bahkan oleh diri sendiri sebagai orang yang pandai merencanakan, tetapi sebagai orang yang benar-benar melakukan. Ini bukan proses yang glamor, tetapi inilah yang membebaskan. Anda berhenti berteater dan mulai hidup. Jika Anda pernah gagal memenuhi janji sebelumnya, itu wajar. Semua orang mengalaminya. Yang membedakan adalah respons Anda. Apakah Anda menggunakan rasa bersalah untuk menghancurkan diri sendiri, atau menjadikannya bahan evaluasi? Kegagalan bukan alasan untuk drama internal yang panjang. Ia hanyalah sinyal untuk menyesuaikan arah. Alih-alih berkata, saya adalah kegagalan, ubahlah menjadi saya berlebihan dalam berjanji. Kali ini saya akan berjanji lebih sedikit dan bertindak lebih banyak. Jadikan kata-kata Anda kepada diri sendiri sesuatu yang bernilai. Bayangkan, setiap janji internal seperti kontrak. Jika Anda berkata akan melakukannya, maka lakukan bahkan jika harus di menit terakhir. Bahkan jika Anda lelah. Ini adalah bentuk penghormatan diri yang paling mendasar. Menjadi kuat di zaman ini bukan tentang menghafal kutipan bijak, tetapi tentang menjadi seseorang yang dapat dipercaya oleh Kotiketania sendiri. Anda tidak perlu membenarkan diri pada siapapun. Seiring waktu, orang akan melihat satu hal sederhana. Ketika Anda berbicara, Anda benar-benar melakukannya.
Jika Anda lelah menjadi orang yang selalu berkata, "Kali ini pasti," namun tak pernah sampai, inilah saatnya membalik keadaan. Berjanjilah lebih sedikit, komitlah pada lebih sedikit hal, tetapi jalani dengan keseriusan penuh. Biarkan hasil berbicara. Biarkan fakta yang terkumpul dari tindakan Anda membentuk siapa diri Anda. Banyak orang membicarakan disiplin, seolah itu sesuatu yang berat, kaku, dan mengekang. Seakan-akan disiplin adalah penjara. Padahal, jika Anda jujur pada diri sendiri, penjara yang sesungguhnya justru adalah hidup tanpa disiplin. Kondisi di mana tubuh terasa lelah, bahkan sebelum hari dimulai. Pikiran terasa bising, melompat kemana-mana, dan seringkali mengendalikan Anda, alih-alih sebaliknya. Anda tahu apa yang harus dilakukan, namun tetap terjebak dalam kebiasaan yang sama, kebiasaan yang perlahan melemahkan Anda. Masalahnya bukan karena Anda tidak tahu. Sebagian besar dari kita sudah paham apa yang perlu dilakukan. Yang kurang adalah konsistensi untuk melakukannya. Ketika kita berbicara tentang disiplin pikiran dan tubuh, ini bukan tentang menjadi atlet profesional atau pertapa suci. Ini tentang menjadi diri Anda yang mampu melakukan apa yang perlu dilakukan. Bahkan ketika Anda tidak ingin melakukannya, jika Anda tidak mengendalikan apa yang Anda makan, apa yang Anda konsumsi secara visual, apa yang Anda pikirkan, dan bagaimana Anda memperlakukan tubuh Anda, maka dunia luar akan melakukannya untuk Anda. Iklan, kebiasaan buruk, dan lingkungan akan mengambil alih kemudi. Disiplin adalah bentuk perlindungan diri. Tanpanya, Anda mudah dikendalikan oleh dorongan sesaat. Fondasi kekuatan internal berdiri di atas dua pilar yang saling menguatkan, pikiran yang terlatih, dan tubuh yang terawat. Jika salah satunya runtuh, yang lain akan ikut goyah. Merawat tubuh bukanlah tindakan dangkal. Yang dangkal adalah menggunakan tubuh hanya sebagai pajangan. Tubuh adalah tempat pikiran tinggal. Jika rumah itu diabaikan, kotor dan rapuh, maka berpikir jernih, belajar dengan fokus, dan bekerja dengan baik akan menjadi jauh lebih sulit. Latihan fisik bukan sekadar tentang penampilan. Ini tentang rasa hormat, menghormati diri sendiri dan masa depan yang ingin Anda jalani dengan kualitas. Banyak orang berkata mereka tidak punya waktu untuk berlatih, padahal berjam-jam habis untuk distraksi. Masalahnya bukan kekurangan waktu, melainkan prioritas. Disiplin yang sejati jarang terlihat menarik. Ia hadir pada hari-hari biasa saat tubuh lelah, cuaca buruk, dan motivasi menghilang. Anda tetap bergerak bukan karena semangat, tetapi karena Anda telah memutuskan bahwa ini adalah bagian dari identitas Anda. Bertahan dalam ketidaknyamanan dan menahan diri dari hal-hal yang melemahkan adalah latihan harian yang membentuk keteguhan. Namun tubuh saja tidak cukup. Pikiran yang tidak dilatih akan mengambil alih kendali. Pikiran yang dibiarkan liar cenderung memperbesar kecemasan, emosi berlebihan, dan kebiasaan menunda. Pikiran yang disiplin bukan pikiran yang sempurna, melainkan pikiran yang diawasi. Anda mampu mengakui kondisi diri. Saya malas, tetapi saya tidak akan membiarkan kemalasan ini memimpin. Melatih pikiran tidak membutuhkan rahasia khusus. Ia dibangun dari praktik sederhana yang dilakukan berulang. Membaca hal yang memperkaya, bukan hanya menghibur. Menyediakan ruang untuk keheningan. Menulis dan merefleksikan pikiran sendiri. Mempertanyakan reaksi sebelum bereaksi. Pikiran yang tidak memiliki arah akan terembang-ambing oleh gangguan apapun. Pikiran yang terlatih mampu merasakan emosi tanpa menjadi budaknya. Satu hal yang sering diabaikan, tidak ada pikiran yang kuat dalam tubuh yang diabaikan terlalu lama. Kurang tidur, pola makan berantakan, dan gaya hidup pasif pada akhirnya akan menagih bayaran. Mood memburuk, fokus melemah, energi menurun. Sebaliknya, jika Anda hanya membangun tubuh dan mengabaikan pikiran, Anda mungkin terlihat kuat di luar namun rapuh di dalam. Keseimbangan adalah kuncinya. Disiplin pada akhirnya bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ia adalah identitas yang dibangun saat Anda berhenti memperlakukan diri sebagai orang yang lemah dan mulai melihat diri sebagai seseorang yang mampu menjaga komitmennya sendiri. Setiap kali Anda menepati janji kecil berlatih hari ini, belajar 1 jam hari ini, Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa dipercaya. Mulailah dari langkah kecil, tetapi lakukan dengan serius. Buat kesepakatan sederhana, setiap hari tubuh digerakkan, meski hanya berjalan. Setiap hari pikiran diberi asupan yang memperkuat, meski hanya beberapa halaman buku.
Setiap hari, satu kebiasaan buruk dibatasi, lalu penuhi kesepakatan itu tanpa perlu memberitahu siapapun. Di titik inilah, pikiran dan tubuh mulai selaras. Anda berpikir, memutuskan, dan bertindak tanpa banyak drama. Disiplin berhenti menjadi hukuman dan berubah menjadi kebebasan. Bebas dari kemalasan, dorongan impulsif, kecemasan, dan ketergantungan pada pendapat orang lain. Ini adalah bentuk cinta diri yang paling jujur merawat diri hari ini, agar versi masa depan Anda tidak terus hidup dalam mode memadamkan api. Pernahkah Anda benar-benar berhenti dan bertanya pada diri sendiri, seberapa banyak dari hidup saya saat ini dibangun demi terlihat baik, dan seberapa banyak yang benar-benar bernilai? Pertanyaan ini tidak hanya berlaku di media sosial, tetapi di hampir semua aspek kehidupan. Cara berbicara, pilihan pakaian, pendapat yang disuarakan, bahkan sikap yang ditampilkan seringkali, semua itu diarahkan untuk satu tujuan. Terlihat pintar, terlihat kuat, terlihat benar. Kita hidup di era di mana penampilan sering diberi harga lebih tinggi daripada substansi. Namun kehidupan selalu adil dalam satu hal. Tagihannya pasti datang. Saat tekanan muncul, saat masalah nyata menghantam, penampilan tidak menyelesaikan apapun. Yang bekerja hanyalah apa yang benar-benar Anda miliki di dalam diri. Membangun nilai berarti menggeser fokus dari perhatikan saya menjadi biarkan saya berguna. Nilai bukan tentang apa yang Anda pamerkan, tetapi tentang apa yang Anda tanggung. Apa yang Anda ketahui ketika situasi sulit. Apa yang Anda lakukan saat keadaan tidak ideal. Nilai adalah karakter yang tetap tinggal, bahkan ketika status, sorotan, dan tepuk tangan diambil. Penampilan adalah profil. Nilai adalah karakter. Banyak orang mengoleksi simbol kebijaksanaan tanpa menjalani isinya. Buku yang difoto tetapi tidak dibaca. Kutipan yang dibagikan tetapi tidak dipraktikkan. Semua itu tidak membangun. Anda hanya membangun citra. Masalah hidup sebagai citra adalah suatu hari kehidupan akan menuntut versi asli. Dan jika yang ada hanya topeng, maka runtuhlah semuanya untuk mulai membangun nilai yang nyata. Langkah pertamanya adalah berhenti mencoba membuktikan diri terus-menerus. Setiap kali Anda melakukan sesuatu hanya agar terlihat, perhatian Anda keluar. Pertanyaannya bergeser. Dari apakah ini membuat saya lebih baik, menjadi apakah ini terlihat keren di mata orang lain? Tukar pertanyaan itu. Setiap keputusan yang Anda ambil, tanyakan dengan jujur. Ini menambah nilai atau hanya citra? Jika hanya citra, kurangi atau potong. Jika itu nilai, hadapi meski tidak ada yang melihat. Nilai lahir dari kedalaman, bukan dari permukaan. Alih-alih berusaha cukup baik di 1000 hal, pilih beberapa bidang penting untuk benar-benar Anda kuasai. Pekerjaan Anda, kesehatan Anda, cara berpikir Anda. Kompetensi sejati tidak butuh panggung. Ia terbukti ketika dibutuhkan. Tidak ada gunanya berbicara indah tentang prinsip jika Anda runtuh saat dikritik. Tidak ada artinya berbicara tentang disiplin jika rutinitas sederhana pun tidak bisa dipertahankan. Nilai muncul saat Anda mampu membuat perbedaan dalam situasi nyata saat orang lain membutuhkan ketenangan, struktur, pengetahuan, atau kekuatan, dan Anda memilikinya. Ini bukan sekadar menjadi orang baik. Ini tentang menjadi stabil, tegas, dan dapat diandalkan. Investasikan lebih banyak pada hal-hal yang tidak bisa diposting. Hal-hal paling bernilai dalam hidup hampir tidak pernah menghasilkan konten yang menarik. Malam-malam sunyi, mempelajari sesuatu yang sulit, latihan yang tidak direkam siapapun, percakapan jujur di mana Anda mengakui kesalahan, keputusan berat yang diambil tanpa saksi. Disitulah fondasi Anda terbentuk. Sementara banyak orang membangun identitas di atas filter, Anda membangun diri di atas luka, pelajaran, dan konsistensi. Dan ada satu ciri nilai yang sering diabaikan. Kemampuan untuk menahan keheningan. Penampilan butuh panggung. Jika Anda panik saat tidak terlihat, berhati-hatilah. Mungkin Anda kecanduan sorotan. Membangun nilai adalah memilih yang benar, meskipun membosankan. Meskipun tidak ada tepuk tangan, meskipun tidak ada yang tahu. Ini bukan jalan yang cepat, tetapi ini jalan yang kokoh. Sekarang bawa ini ke praktik hidup Anda. Di bagian mana hari ini Anda menjual penampilan? Di bagian mana Anda tahu seharusnya membangun nilai, tetapi terus menundanya? Kejujuran pada diri sendiri di titik ini lebih berharga daripada ratusan rencana. Ketika Anda mendengar kata berbahaya, mungkin yang terbayang adalah sosok yang agresif, keras, penuh dominasi, suara lantang, postur mengintimidasi. Namun jenis bahaya seperti itu rapuh. Ia bergantung pada panggung, saksi,
dan pengakuan. Begitu sorotan hilang, kekuatannya ikut menguap, menjadi berbahaya, tanpa terlihat berarti sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini tentang menjadi seseorang yang begitu siap, begitu terlatih, dan begitu menguasai dirinya sendiri, sehingga sangat sulit untuk dijatuhkan, dimanipulasi, atau dikendalikan. Bukan karena Anda menakutkan, tetapi karena Anda kokoh. Bahaya di sini bukan kekerasan, bahaya di sini adalah ketahanan. Seseorang yang berbahaya dalam makna ini tidak sibuk menguasai orang lain. Ia menguasai reaksinya sendiri. Ia mengendalikan keputusan, dorongan, dan penilaiannya. Ia tidak hidup sebagai tawanan pujian, tidak runtuh oleh kritik, dan tidak menjual dirinya demi pengakuan. Dunia sulit menggoyahkan orang seperti ini. Perhatikan sekeliling Anda. Banyak orang terlihat kuat, postur tegas, kata-kata percaya diri, sikap dominan. Tetapi cukup satu penolakan, satu kegagalan, satu kritik kecil, dan mereka runtuh dari dalam. Itu bukan kekuatan, itu topeng. Di sisi lain, ada orang-orang yang jarang bicara, lebih banyak mengamati. Mereka tidak memamerkan diri, tidak sibuk membuktikan apapun. Mereka nyaris tidak terlihat sampai hidup menekan. Di saat itulah perbedaan muncul. Mereka tetap tenang ketika yang lain panik, tetap jernih ketika yang lain bereaksi berlebihan. Orang-orang inilah yang benar-benar berbahaya. Dalam arti terbaik, stabil saat dunia goyah. Menjadi seperti ini berarti menjadi pusat ketenangan di tengah kekacauan. Anda berpikir sebelum bertindak. Anda merasakan emosi tanpa diperbudak olehnya. Anda tidak menjadikan kegagalan sebagai identitas dan tidak menjadikan keberhasilan sebagai alasan untuk sombong. Orang yang benar-benar berbahaya adalah orang yang memiliki pilihan. Pilihan untuk tidak bereaksi. Pilihan untuk tidak menyerah pada dorongan sesaat. Pilihan untuk tidak menjual nilai dirinya demi kenyamanan jangka pendek. Ia merawat tubuhnya sehingga tidak menjadi tawanan kemalasan. Ia melatih pikirannya sehingga tidak terembang-ambing oleh opini apapun. Ia membangun pengetahuan sehingga tidak mudah ditipu. Ia memiliki nilai yang jelas sehingga tidak tergoda oleh remeh-remeh pengakuan. Ketika ia kehilangan pekerjaan, ia terluka tetapi tidak hancur. Ketika hubungan berakhir, ia menderita tetapi tidak kehilangan jati diri. Ketika gagal, ia belajar, bukan menyiksa diri. Inilah keteguhan sejati. Bahaya sejati bukan membuat orang lain takut, tetapi menolak menjadi korban. Anda tidak perlu mengintimidasi siapapun. Ancaman terbesar Anda adalah stabilitas Anda. Anda tidak ikut permainan ego, tidak terjebak provokasi kosong, tidak larut dalam kompetisi bodoh. Anda tetap utuh. Bagaimana menjadi seperti ini dalam praktik? Tidak ada rumus instan. Ini adalah akumulasi dari semua yang telah kita bahas. Anda bertumbuh tanpa terlihat. Anda membangun nilai, bukan penampilan. Anda mendisiplinkan pikiran dan tubuh. Anda berbicara lebih sedikit dan bertindak lebih banyak. Anda menjalani proses ini hari demi hari, terutama saat tidak ada yang melihat. Seiring waktu, orang-orang akan merasakan perubahan itu tanpa Anda perlu menjelaskannya. Mereka melihat Anda tidak lagi bereaksi seperti dulu, tidak mudah panik, tidak terpancing, tidak harus ikut setiap diskusi. Kehadiran Anda menjadi lebih tenang, lebih padat, lebih berisi. Di dunia yang berisik dan tidak stabil, Anda tetap berdiri. Suatu hari, versi diri Anda yang sekarang akan menoleh ke belakang dan bersyukur bahwa Anda memilih bekerja dalam diam. Anda tidak perlu mengumumkan bahwa Anda lebih kuat. Kekuatan itu akan terlihat dengan sendirinya. Anda tidak perlu mengatakan bahwa Anda lebih dewasa. Cara Anda mengambil keputusan sudah cukup menjelaskan. Inilah komitmen yang perlu Anda pegang. Memilih kebenaran meskipun tidak ada saksi. Tetap lurus meskipun tidak ada tepuk tangan. Menjadi kuat dalam keheningan. Jika semua ini bukan sekadar ide, tetapi sesuatu yang ingin Anda jalani. Buat satu pernyataan untuk diri Anda sendiri, bukan untuk dunia. Saya memilih untuk menjadi kuat dalam keheningan. Biarkan kalimat ini menandai fase baru hidup Anda. Fase di mana Anda tidak perlu terlihat untuk membuktikan apapun. Yang Anda butuhkan hanyalah kejujuran dalam tindakan sehari-hari. Terutama ketika tidak ada yang menonton. Lebih sedikit janji, lebih banyak eksekusi, lebih sedikit kebisingan, lebih banyak nilai, lebih sedikit tampil, lebih banyak menjadi